Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggira Tripangesti dari kelas 5 Ekonomi Syariah E dengan NIM 2341102011194. Di sini saya akan melakukan tutorial analisis jalur. Yuk kita simak. Oke guys, ini adalah datanya. Iklan sebagai X1, personal selling itu X2, price sebagai iklan X3, volume penjualan itu Y. Dan di sini tuh ada diagram jalur. Kalau X1 pengaruh terhadap Y itu PY X1, X2 pengaruh terhadap Y itu PY X2, X3 pengaruh terhadap Y PY X3. Kalau X1 koefisien terhadap X2 itu Rx1 X2, sedangkan X2 koefisien X1 korelasi terhadap X2 itu Rx1 X2, X2 korelasi terhadap X3 itu X2 dan X3. X1 korelasi terhadap X3 itu Rx1 dan X2. Oke, selanjutnya itu matrik korelasi antar variabel. Langsung saja ya. Pertama itu kita tentukan X1 dan X2. Rumusnya sama dengan korel kurung buka blok X1 titik 2 blok X2 tutup kurung enter. Rumusnya sama ya, korel sesuaikan dengan ini ya. Berarti ini X1 titik koma X3 tutup kurung enter sama dengan korel kurung buka X1 titik koma dan Y blok kurung tutup enter. Oke. Sekarang X2 dan X3 rumusnya juga sama ya guys, korel kurung buka X2 titik koma X3 tutup kurung enter. Terus sama dengan korel kurung buka X2 titik koma Y kurung enter. Selanjutnya ini X3 dan Y. X3 sama dengan korel kurung buka X3 titik koma Y tutup kurung enter. Nah, ini tuh kalau X1 dan X1 itu hasilnya satu ya guys, jadi tinggal ke X1 aja. Ini juga X2 dengan X2 hasilnya 1,
X3 dan X3 1, Y dan Y juga 1. Terus ini kan ada kolom belum diisi juga ya guys, kita tinggal nerapin aja. Ini kan X2 dan X1 sama dengan ini ya, kita cukup sama dengan klik ini, enter. Ini juga seperti itu, sama dengan kita cari X3 dan X1, berarti ini enter. Ini juga sama dengan X2 dan X3, berarti X2 dan X3 ini enter. Ini juga Y dan X1, terus ini Y dan X2 sama dengan Y dan X2, ini Y dan X3 enter. Oke, jadi ini ya guys. Terus kita lanjut ke matrik korelasi antar variabel bebas. Berarti kenapa ini cuma sampai X3 doang, karena variabel bebas itu cuma sampai X3 doang, jadinya yaitu enggak diikutin ya. Kita cukup copy aja kayak gini, sama dengan klik ini, enter. Terus kita tarik ke samping, lanjut tarik ke bawah juga. Oke, lanjut ya. Sekarang matrik korelasi antar variabel. Berarti caranya itu kita blok 3 kolom ini, terus kita klik insert sini, terus ini all, terus kita cari yang inverse. Ini ya. Oke, ya agak ngelag guys. Oke, nah ini ray-nya mana? Ray-nya ini ya, di blok. Nah, terus klik OK. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke yang kelima, itu menghitung nilai koefisien jalur. Caranya itu sini tuh kita copy ininya ya, variabel bebasnya. Gini aja guys, sama dengan klik ini, enter. Aduh, ngelag guys, saya tarik ke samping, terus kita tarik ke bawah. Nah, sininya itu Y ini ya, berarti sama dengan ini, klik terus enter. Kita tarik. Jadi sekarang kita mengkalikan variabel bebas dengan Y. Caranya itu kita blok 3-nya, klik yang ini, betul. Terus kita cari M-mol. M-mol ya guys.
Oke, ray satunya mana? Ray satunya yang ini, yang variabel bebas. Terus ray 2-nya yang y. Kita klik oke. Nah, ini udah muncul ya. Terus kita lanjut yang menghitung koefisien determinan. Oke. Kita salin hasil koefisien jalur ke sini ya guys. Berarti sama dengan klik ini, enter, sama dengan klik ini, enter juga, sama dengan klik ini, enter. Terus kalau yang ini itu y, sama dengan klik enter, terus kita tarik aja. Untuk menentukan R2 R kuadrat itu kita caranya kayak tadi, klik ini alt, terus kita cari mol. Oke. Ini ray 2-nya yang ini. Terus oke. Terus kita tentukan PYN, menghitung koefisien pengaruh variabel bebas itu. Itu maksudnya sama dengan akar. Kalau akar di Excel itu square root kurung buka satu kurangi R2 ini tadi, terus kurung tutup. Nah ini ya. Terus lanjut menghitung ketepatan model ujung F. Menguji ketepatan model atau UDF itu caranya kalian sama dengan kurung buka 2 kali n nya itu 20 ya, dikurangi k itu 3 kurangi 1 kurung tutup, terus dikali R kuadratnya ini tadi ya, terus dibagi kurung buka 3 nya itu kayak dikali kurung buka lagi 1 kurangi R kuadrat kurung tutup 3 kali ya, jangan lupa, terus enter. Nah ini terus kita diisi 3,24 ya. 3,24 itu dari mana? 3,24 itu kalian buka F tabel. Nah, variabelnya itu kan 3. Terus 3 dari samping ke kanan, terus ke bawah, n-nya itu 20 dikurangi 3 sama dikurangi 1 itu jadinya 16. Nah, ini tuh hasilnya. Jadi kenapa
kenapa ini mudah? Karena 10,52634 itu lebih besar dari UCF nya. Oke, kita lanjut ke menghitung hipotesis atau UJT ya. Langsung saja, Tx1 sama dengan ini ya, sama dengan kurung buka ini kali ini kurung tutup terus bagi square root SQLT kurung kali lagi 1 kurangi R kuadrat kurung tutup kali bagi koefisien jalur. Koefisien jalurnya mana? Nah, ini nih. Yang ini terdekat saja. Ini juga bisa sih, ini yang paling dekat aja ya. Ini terus dibagi kurung buka N nya itu 20 dikurangi kan A itu 3 dikurangi 1 kurung tutup. Bentar. Nah, ini juga sama dengan kok sama sih? Sama dengan klik ini kurung buka dulu, klik ini terus kurung tutup dibagi SQRT kurung buka 2 kali 1 dikurangi R kuadrat kurung tutup terus dikali yang tadi ya, ini terus dibagi kurung buka N nya itu 20 A nya itu 3 kurang 1 kurung tutup enter. Nah, X3 nya juga kayak gitu guys, sama dengan kurung buka klik ini kurung tutup dibagi square root SQRT terus kurung buka 2 kali 1 dikurangi R kuadrat kurung tutup dikali dibagi kurung buka N nya 20 kurang 1 kurangi kurangi 3 dikurangi 1 terus ini diisinya itu 1,75 ya guys. Itu dari mana? Ini kalian lihat UJT tabel terus melihat yang 0,5 ke bawah, N nya tuh kan 20, nah dikurangi 3 dan dikurangi 1 hasilnya 16. Nah 16 itu 1,75. Jadi Tx1 itu
besar dari 1,75, jadinya itu signifikan ya. X2 nya itu 3,055 dikasih lebih besar dari 1,75 juga signifikan, dan sedangkan TX3 lebih kecil daripada 1,75 jadinya tidak signifikan. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lengkapi diagramnya ya. X1 tadi udah ya, jadi cukup sama dengan kita klik cari X1 ini, enter. Jelasnya ya, kita cukup 3 di belakang koma aja, 3 angka di belakang koma. Lakukan hal yang sama pada X2 juga, sama dengan klik enter. X3 sama dengan X3. Oke, sekarang yang Rx1 coba diisi ya. Rx1 nya itu yang ini ya. Sama dengan klik enter, dan Rx2 sama dengan 2x3. Ini enter X1 dan X3 sama dengan jadi ini hasilnya ya guys. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.